Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jin. Kita telah sampai kepada khatimatun penutup fi dzikri ahwali ba'din nisa, di dalam menyebutkan beberapa keadaan sebagian para wanita. I'lam, ketahuilah, annahu aisya'na qad ghalaba, sungguh telah banyak, kathura, alan nisa, atas kaum wanita, fi hadzal zaman, pada zaman ini, mereka telah banyak at-tabarruju, melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Ibrazuz zinati, yaitu menampakkan perhiasan, wa ibrazul mahasini, dan menampakkan keindahan-keindahan tubuh mereka, lirijal, kepada laki-laki. Wa qillatul haya'i, dan sedikit malu, adamul haya, tidak malu, bi antamsyiya bainar rijal, dengan sekira wanita tadi berjalan di antara laki-laki. Fadzalika, hal itu, menampakkan perhiasan, menampakkan keindahan tubuhnya, dan tidak punya malu, itu adalah at-tabarruju, itu adalah tabarruj, kama qalahu Mujahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Wal masyu bitaghannuji, dan berjalan dengan genit, at-tadalluli, yaitu manja, wa takasuri, dan lenggak-lenggok. Kama qalahu Mujahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid, wa Qatadatu, dan Imam Qatadah, fi tafsir tabarruji, di dalam menafsirkan tabarruj. Mereka menampakkan perhiasan dan berjalan dengan genit, itu fi jumu'atir rijal, di dalam kumpulan laki-laki, wal aswaq, dan di pasar-pasar, wa fil masajid, dan di masjid-masjid, bainas sufufi, di antara barisan-barisan shaf, khususnya fin nahari, pada siang hari. Wa in kana masyuha lailan, dan jika berjalannya perempuan tadi itu pada malam hari, qaribat, maka mendekati, almar'atu, perempuan tadi mendekati ad-dawa, yaitu cahaya. Supaya apa? Mendekati cahaya supaya dirinya tadi terlihat, untuk menampakkan perhiasannya. Faqariba, adapun qariba, ingkana min babi sami'a, jika qariba tadi itu mengikuti pola bab sami'a, fahuwa muta'addin, maka qariba tadi itu adalah muta'addi, fi'il yang memiliki maf'ul bih, kama huna, sebagaimana di sini. Wa in kana min babi karuma, dan jika qaruba itu mengikuti wazan atau bab karuma, yaitu qaruba, fahuwa lazim, maka qaruba tadi itu adalah lazim, yaitu fi'il yang tidak punya maf'ul bih. Kama fil qamus, sebagaimana keterangan yang ada di dalam qamus. Nah, kenapa wanita tadi mendekati lampu atau cahaya? Li'idhari zinatiha linnas, untuk menampakkan perhiasan kepada manusia. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, idza dhahara fi imra'atin thalathu khisalin tusamma tilkal mar'atu qabhatan. Apabila tampak pada seorang wanita thalathu khisalin, 3 perkara,
tusamma tilkal mar'atu, maka wanita itu dinamai qabhatan qabhah. Apa makna qabhah? Ai mughanniyatan, yaitu biduan perempuan, fasiqatan, ya, laki fasik, zaniatan, laki tukang zina. Al-ula yang pertama itu adalah khurujuha fin nahar mutabarrijatan. Keluarnya perempuan tadi pada siang hari mutabarrijatan, yaitu dalam keadaan menampakkan perhiasannya. Ai mubrizatan lizinati, yaitu menampakkan perhiasan, wal mahasini, dan menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya, masyiyatan, dalam keadaan berjalan, bainar rijal, antara laki-laki. Wathaniyatu, yang kedua adalah nadhruha ila rijal, memandangnya perempuan kepada laki-laki. Jadi kebiasaannya perempuan tadi suka memandang kepada laki-laki. Al-ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing. Wa thalithatu, yang ketiga adalah raf'u sautiha, mengangkat suaranya, haitsu, sekira, tusmi'u, wanita tadi memperdengarkan, ai al-mar'atu, wanita tadi memperdengarkan ar-rijal, kepada laki-laki, al-ajanibah, laki-laki yang asing, dzalika sauta, memperdengarkan suaranya. Jadi tujuan mengangkat suaranya tadi itu adalah supaya suaranya didengar oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya. Wa in kanat sholihatan ay afifatan, meskipun wanita tadi adalah wanita yang solehah, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, afifah. Li'annaha, karena sesungguhnya perempuan tadi itu syabbahat nafsaha al-khabithata, dia telah menyerupakan dirinya dengan perempuan yang buruk, ay al-fajirata, yaitu perempuan yang berbuat dosa. Wala yuradu, dan tidak dimaksudkan, bidzalikal ismi, dengan nama tadi, qabhah tadi, tidak dimaksudkan dengan nama tadi adalah asyatmu, yaitu mencela. Li'annaha, karena sesungguhnya nama tadi itu ju'ila, itu dijadikan kalakobi, seperti lakob atau julukan. Jadi menamai wanita yang ada pada dirinya 3 perkara yang barusan disebutkan ini dinamai dengan qabhah, itu karena dia menyerupakan dirinya dengan wanita yang buruk, bukan dengan maksud mencela. Seperti itu. Walidzalika, oleh karenanya, karena dia menyerupai dengan wanita yang buruk, qala al-Mustafa, Nabi SAW, beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, ai fi lubsihim, menyerupai pada pakaian mereka, wa fi ba'di af'alihim, dan menyerupai pada sebagian perbuatan-perbuatan mereka, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Ai, maksudnya adalah man tasyabbaha bisolihin yukram kama yukramun, siapa yang menyerupai orang-orang soleh, yukram, maka dia akan dimuliakan, kama yukramun, sebagaimana orang-orang soleh itu dimuliakan. Wa man tasyabbaha bil fusaq, dan siapa yang menyerupai fusaq, orang-orang fasik, lam yukram, maka dia tidak akan dimuliakan. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini itu isyaratun, ada isyarah, ila, kepada anna man tasyabbaha minal jan, bahasanya siapa yang menyerupai daripada jin, jin tadi menyerupai bil hayatil mu'dziyat, dengan ular yang menyakiti atau yang mengganggu.
Jin tadi menyerupai ular yang mengganggu, wa dhahara lana, dan dia menampakkan dirinya kepada kita. Fa innahu yuqtal, maka dia harus dibunuh. Dan ular ini termasuk binatang yang sunnah untuk dibunuh. Wa annahu, dan bahasanya la yajuzu fi zamanina, tidak boleh pada zaman kita, lubsul imamatis safra awiz zarqa, tidak boleh pada zaman kita memakai serban warna kuning atau warna biru. Idza kana musliman, jika dia seorang muslim. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan muslim dan non-muslim. Karena sebenarnya serban ini adalah termasuk perkara yang orang-orang Arab sebelum Islam datang, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu pun sudah memakai serban, termasuk pakaian adat orang Arab. Bahkan orang-orang India itu yang bukan Islam, itu kalau kita melihat itu juga memakai serban juga di kepalanya. Oleh karenanya untuk membedakan non-muslim dan muslim, hendaknya muslim jangan memakai serban warna kuning atau warna biru. Rawahu Ibnu Ruslan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibnu Umar wa Tabarani an Hudzaifah. Hasyan, dengan sebenar-benar membersihkan. Jadi kalimat hasyan ini adalah masdarun mansubun, masdar yang dinasabkan bi fi'li mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang. Takdiruhu wa takdiru, dan adapun takdirnya itu adalah uhashi hasyan, yaitu aku membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kama qalahu Syekh Khalidun, seperti yang dikatakan oleh Syekh Khalid. Ai unazihu tanzihan, maksudnya adalah aku membersihkan sebersih-bersihnya. Antardo, daripada ridho, imro'atun, seorang perempuan, dhatu hayain, yang memiliki malu, wadin, dan memiliki agama, bihadal ismi, dengan nama ini, ay alladhi huwa qubhatun, yang mana itu adalah qubhah. Hendaknya perempuan tadi membersihkan dengan sebenar-benar bersihnya ala nafsiha, atas dirinya, dengan dinamai nama tadi, qubhah tadi. Wayam bagi, maka hendaknya, ayajibu, wajib, liman, bagi orang, ya khafullah wa rasulahu, bagi orang yang dia takut kepada Allah dan Rasulnya, waman lahu muru'atun, dan dia memiliki muru'ah, kehormatan, bifathil mim, yaitu dengan dibaca fathah mimnya, muru'ah, maru'ah, wa dhammiha, dan dibaca dhammah mimnya, muru'ah, bil hamzi, dengan hamzah, wa targihi, dan meninggalkan hamzah, ma'a ibdaliha, bersama mengganti hamzah, wawan diganti dengan wawu. Wahia, adapun muru'ah itu adalah adabun nafsaniyatun, itu adalah adab-adab kejiwaan, tahmilu muru'atuha al-insana, yang menjaga adab-adab tadi itu mendorong manusia alal wukuf, mendorong manusia untuk melakukan indal mahasinil akhlak, melakukan di sisi akhlak-akhlak yang baik, melakukan akhlak-akhlak yang baik, wa jamilil adat, dan kebiasaan-kebiasaan baik. Itu makna muru'ah. Wajib bagi orang tadi ayyamna'a ahlahu, dia mencegah keluarganya, ay zaujatahu, istrinya, wa banatahu, dan anak-anak perempuannya. Dia cegah minal khuruj minal buyut, dari keluar dari rumah, dicegah dari keluar dari rumah. Mutabarrijat, yaitu hal dalam keadaan menampakkan perhiasan, ay mudhiratin lizinah, menampakkan perhiasan, wal mahasin lirijal, dan keindahan-keindahan tubuhnya kepada laki-laki. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad adzina lahun, adalah Rasul
itu telah mengizinkan mereka lahun para perempuan fil ayat pada hari-hari raya. Khoswatan secara khusus pada hari raya. Ayah khurujna supaya mereka keluar. Wal khuruju sementara khurud keluar daripada rumah itu mubahun, itu diperbolehkan lil mar'ati bagi perempuan al-afifati yang bisa menjaga kehormatan diri dengan syarat biridho zaujiha, dengan keridhaan suaminya, itu diperbolehkan. Lakinnal qu'udah aslamu, akan tapi tinggal di rumah, duduk tinggal di rumah itu lebih selamat. Wayam bagi, dan hendaknya alla takhruja, hendaknya seorang perempuan tidak keluar illa limuhimin, kecuali untuk perkara yang penting. Fa'idha kharajat, maka apabila seorang perempuan keluar, fayam bagi, maka hendaknya antaghudda basaraha, hendaknya dia menundukkan, memejamkan pandangannya, anir rijal, dari memandang laki-laki. Walasna nakul, dan kami tidak mengatakan inna wajhar rajul, sesungguhnya wajah laki-laki, fi haqqiha, pada haknya perempuan, itu auratun, itu adalah aurat. Kawajhil mar'ati, seperti wajahnya perempuan, fi haqqihi, pada haknya laki-laki. Jadi wajahnya laki-laki itu bukan aurat bagi perempuan. Akan tetapi wajahnya perempuan itu adalah aurat bagi laki-laki. Bal huwa, akan tetapi huwa, wajahnya laki-laki pada haknya perempuan itu kawajhi sabil amrod, seperti wajahnya anak kecil yang ganteng, fi haqqir rajul, pada haknya laki-laki. Fayahrumun nadharu, maka haram memandang, inda khawfil fitnati faqat, ketika dikhawatirkan fitnah saja. Memandang amrod tadi itu haram ketika dikhawatirkan adanya fitnah. Fa'il lam takun fitnatun fa'ala, maka jika tidak ada fitnah, maka tidak haram. Jadi ketika laki-laki memandang anak kecil yang ganteng, itu ketika itu dikhawatirkan ada fitnah, maka itu haram hukumnya. Kalau tidak ada fitnah, maka tidak haram. Perempuan kalau memandang wajah laki-laki itu dikhawatirkan timbul fitnah, maka haram. Perempuan memandang wajahnya laki-laki. Kalau tidak menimbulkan fitnah, maka tidak diharamkan. Karena lam yazilir rijal, karena senantiasa laki-laki ala mamarri zaman, atas berlalunya zaman, maksyufil wajhi, laki-laki tadi itu senantiasa terbuka wajahnya. Wan nisa, sementara para perempuan itu yakhrujna, mereka keluar mutanaqqibat, yaitu dengan mengenakan cadar. Walau kana wujuhur rijal, seandainya wajah-wajahnya laki-laki itu auratan, itu adalah aurat fi haqqin nisa, pada haknya perempuan, la umiru, niscaya laki-laki mereka itu diperintahkan bitanakubi, dengan maka cadar, kalau wajahnya laki-laki itu aurat bagi perempuan. Au munikna, atau para perempuan tadi dilarang minal khuruj, daripada keluar, illa lidarurah, kecuali boleh keluarnya tadi karena sesuatu yang penting. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.